Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membuat kode program sederhana di Visual Studio dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Program tentang seleksi calon suami berdasarkan kriteria tertentu. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini kita buka aplikasi Visual Studio-nya. Nah, lalu di sini kita langsung saja klik New Project untuk membuat sebuah project baru. Nah, di sini kita ganti nama filenya menjadi aplikasi pemilihan suami. Nah, lalu kita pilih yang paling atas, Windows Forms Application. Lalu kita OK. Nah, kita tunggu ke desainnya. Nah, ini desainnya. Nah, di sini kita klik formnya, kita bisa kecil dan besarkan ukurannya. Nah, lalu kita ubah nama form satunya di teks, kita ubah menjadi aplikasi pemilihan suami. Nah, sudah. Nah, di sini kita masukkan label pada toolbox. Nah, lalu kita klik properties dan kita ganti namanya di teks menjadi kriteria calon suami. Di situ salah ketik. Kita hapus dulu calon suami via alpha. Nah, lalu kita ambil checkbox untuk memilih kriteria calon suami. Nah, kita ganti, klik properties, ganti namanya menjadi kriteria sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya buat tampan dan name-nya tadi saya buat K1. Maksudnya kriteria 1. Nah, lalu kita ambil lagi checkbox-nya, kita isi, ganti namanya di properties, ganti teksnya menjadi tinggi, lalu name-nya K2. Nah, lalu ambil lagi checkbox, ganti teksnya mapan dan royal, dan kita ganti name-nya menjadi K3. Lalu kita ambil lagi checkbox properties, ganti teksnya dan kita masukkan wangi dan ganti name-nya menjadi K4. Nah, kita klik properties dan kita ganti teksnya menjadi kandidat calon suami. Nah, lalu kita ambil di sini, kita ambil text box untuk memasukkan nama kandidatnya di output nanti. Nah, di sini kita sesuaikan panjang pendeknya. Lalu kita ambil lagi label. Kita klik properties, kita ubah namanya di teks menjadi kriteria. Nah, baik, sudah. Lalu kita ambil lagi label, kita ubah namanya menjadi kandidat. Nah, lalu kita ambil lagi label, kita klik properties dan kita ganti namanya di teks menjadi hasil. Lalu di sini kita ambil lagi text box untuk memilih kriteria kandidat serta untuk hasil. Nah, di sini kita panjang pendekkan sesuai dengan yang kita inginkan agar teksnya bisa muat. Nah, lalu kita ambil button untuk memproses apakah nanti kandidatnya diterima atau ditolak berdasarkan kriteria yang kita pilih nanti. Nah, lalu untuk tombol tentukan, di sini kita ganti name-nya menjadi proses. Nah, lalu pada text box pertama saya juga ganti namanya menjadi TK, yaitu tentukan kriteria. Nah, lalu untuk kriteria kita ubah juga namanya menjadi kriteria. Nah, lalu untuk text box kandidat kita juga ganti namanya menjadi kandidat. Nah, lalu untuk hasil kita ganti juga namanya menjadi hasil.
Nah, di sini kita cek satu-satu apakah sudah diganti field name-nya. Nah, lalu pada kriteria yang pertama kita klik 2 kali agar bisa masuk ke pemrogramannya. Nah, di bagian ini kita punya event check change untuk checkbox. Nah, jadi jika checkboxnya dicentang, teksnya akan disimpan dalam variabel teks terpilih, lalu ditampilkan dalam kriteria teks. Nah, di sini kita masukkan K1, K2, K3, dan K4. Itu maksudnya kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Nah, lalu di sini kita klik dim untuk teks terpilih, lalu as new list of string. Nah, lalu kita masukkan if K1 then teks terpilih K1 teks. Nah, ini maaf, ini kayaknya kekat. Lalu kita ulang lagi, kita copy lalu kita paste lagi sampai K4. Nah, di sini kita ganti aja K2, K3. Nah, dan K4. Nah, ini semua teksnya akan tersimpan dalam variabel teks terpilih. Lalu nanti akan ditampilkan dalam kriteria teks. Nah, lalu di sini kita buat untuk kriteria outputnya. Kriteria teks string join. Nah, kita buka kurung, koma, spasi, lalu di koma, teks terpilih. Nah, lalu kita bersihkan dulu. Nah, lalu kita ke desain, lalu kita klik text box untuk kandidat calon suami. Nah, kita klik 2 kali agar masuk ke pemrogramannya. Nah, di sini kita masukkan kandidat teks. Nah, jadi nanti ketika pengguna mengetik nama di text box-nya, teksnya langsung disimpan di variabel kandidat teks. Nah, lalu kita coba jalankan ya. Nanti muncul apa enggak? Yang kita checklist, nah muncul ya, sudah muncul. Tampan tinggi royal wangi. Nah, sesuai yang mana kita centang itu yang ditampilkan. Nah, lalu kita lanjut ke pemrograman kita, ke proses tentukan. Kita klik 2 kali, lalu kita masukkan dim string. Ini harus sesuai dengan teks yang di kriteria. Mau huruf besar kecilnya harus disamakan agar nanti mudah dibaca sama programnya. Nah, jadi ketika tombol proses diklik, program akan mengecek apakah semua kriteria yang diinput sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan atau belum. Nah, di sini kita buat lagi dim input kriteria string kriteria teks. Nah, jadi nanti akan tersimpan di variabel kriteria teks. New string koma spasi
tutup kurung, koma, string split options. Nah, lalu di sini kita buat if input kriteria. Nah, jadi ini maksudnya kalau kita masukkan input kriteria empat-empatnya seperti tampan, tinggi, royal, wangi, itu dimasukkan. Kita checklist semua empat-empatnya. Input kriteria contains, then maka hasil dari yang kita checklist, kalau kita checklist empat-empatnya, maka hasil yang akan keluar adalah sesuai dengan kriteria. Nah, tapi kalau kita tidak checklist empat-empatnya, kita hanya checklist 1 atau 2 atau 3, maka hasil yang akan keluar adalah tidak sesuai dengan kriteria. Nah, baik, di sini kita coba menjalankan programnya. Jadi debug start. Nah, itu outputnya. Kita coba checklist hanya 2, tampan dan wangi. Kita masukkan namanya Taehyung, kita tentukan. Nah, hasil yang keluar adalah tidak sesuai dengan kriteria. Nah, kalau kita checklist empatnya lalu kita tentukan, maka hasilnya sesuai dengan kriteria. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.